Diusir tidur di sofa robek saat mereka pamer penthouse. Aku pergi hanya dengan 20.000. Kini, saat bertemu lagi, suamiku gemetar melihat siapa diriku. Ia membuang berlian demi kerikil. Dan penyesalan itu baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Bunyi ketukan palu hakim hari itu terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan Hana, namun sekaligus menjadi lonceng kebebasan yang belum sepenuhnya ia sadari. Hana menatap kosong ke arah meja hijau. Di sisi lain ruangan, Rian, pria yang telah ia dampingi selama 7 tahun dari masa sulit hingga sukses, tersenyum tipis. Tidak ada guratan kesedihan di wajah tampan itu. Yang ada hanyalah kelegaan yang angkuh, seolah ia baru saja membuang sampah yang menghalangi jalan hidupnya. Hana resmi bercerai. Rian telah memilih Bella, wanita muda yang lebih pandai bersolek, lebih manja, dan tentu saja, pandai menghabiskan uang Rian. Masalahnya, penderitaan Hana tidak berhenti tepat saat palu diketuk. Urusan pembagian harta Gonogini berjalan sangat alot. Rumah besar mereka yang selama ini menjadi saksi bisu pengkhianatan Rian ternyata telah disita oleh bank karena Rian diam-diam menjaminkannya untuk modal bisnis spekulatif yang gagal, sebuah fakta yang baru Hana ketahui di pengadilan. Sementara itu, aset cair lainnya dibekukan hingga putusan pengadilan inkrah. Karena Hana tidak memiliki keluarga di kota ini dan tabungannya dikuras habis oleh Rian untuk kebutuhan darurat, bulan lalu, Hana terjebak dalam situasi yang konyol. Rian, dengan dalih kemanusiaan palsu, memaksa Hana untuk tinggal sementara di rumah kontrakan kecil yang mereka sewa untuk menampung barang-barang sisa sitaan. Tinggal saja di sana sampai kamu dapat tempat. Aku tidak sejahat itu membiarkan mantan istriku menggelandang, kata Rian saat itu dengan nada merendahkan. Hana tidak punya pilihan. Malam itu, ia menyeret koper besarnya masuk ke dalam rumah kontrakan tipe 36 yang pengap. Dindingnya bercat kusam, dan lantainya terasa lengket. Namun, kejutan sebenarnya bukan pada kondisi rumah itu, melainkan pada penghuninya. Di ruang tengah yang sempit, duduklah Ibu Ratna, mantan ibu mertuanya, sedang mengipasi diri dengan kipas anyaman bambu. Wajah tua itu menatap Hana dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Akhirnya datang juga. Kamu pikir kamu tamu agung sampai jam segini baru sampai? Semprot Ibu Ratna tanpa basa-basi. Heh, Hana, jangan mentang-mentang sudah cerai kamu bisa seenaknya. Selama kamu numpang di sini, kamu harus tahu diri. Hana menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dadanya. Saya hanya menaruh barang, Bu. Besok saya akan cari kos-kosan. Baguslah kalau sadar, sahut Ibu Ratna ketus. Sekarang, buatkan saya teh manis. Jangan terlalu manis. Jangan terlalu tawar. Ingat, gula mahal. Hana tertegun. Ia sudah bukan menantu wanita tua ini lagi. Ia tidak punya kewajiban melayani. Namun, Rian muncul dari kamar utama, mengenakan kemeja santai namun bermerek mahal, kontra sekali dengan lingkungan kontrakan kumuh itu. Sudahlah, Hana. Buatkan saja. Hitung-hitung bayar sewa karena kamu menumpang malam ini, ujar Rian santai sambil menyalakan rokok. Asapnya mengepul memenuhi ruangan kecil itu, membuat Hana terbatuk. Dengan tangan gemetar menahan marah, Hana meletakkan tasnya dan berjalan ke dapur sempit di belakang. Dapur itu kotor, penuh dengan piring bekas makan Rian dan ibunya. Tidak ada yang mencuci piring. Mereka jelas menunggu Hana datang untuk membereskannya. Air mata Hana menetes saat ia menyalakan keran air yang alirannya kecil. Ia merasa bukan seperti mantan istri, melainkan pembantu yang tidak dibayar. Malam semakin larut. Setelah membersihkan dapur dan membuatkan teh untuk mantan ibu mertuanya yang cerewet, Hana berniat masuk ke satu-satunya kamar kosong di rumah itu. Namun, langkahnya terhenti oleh tubuh besar Rian yang menghalangi pintu. Mau kemana? Tanya Rian. Tidur. Rian. Aku lelah. Jawab Hana datar. Rian tertawa kecil.
Tawa yang dulu Hana cintai namun kini terdengar seperti gesekan paku di papan tulis. Kamar itu penuh barang-barang ibu. Dan kamar utama, tentu saja untuk aku dan ibu. Kamu pikir kamu siapa mau tidur di kamar? Hana menatap Rian tak percaya. Lalu aku tidur di mana? Di lantai. Rian menunjuk ke sudut ruang tamu dengan dagunya. Di sana, terdapat sebuah sofa tua berwarna coklat pudar. Busa di bagian lengannya sudah menyembul keluar, dan ada noda besar bekas tumpahan kopi di bantalannya. Itu adalah sofa bekas yang dibeli Rian dari pasar loak untuk mengisi kontrakan ini. Itu tempatmu, kata Rian dingin. Kamu bercanda, kan? Suara Hana bergetar. Badanku sakit semua. Rian, tega kamu menyuruhku tidur di sofa rusak itu. Ibu Ratna menimpali dari dalam kamar. Suaranya melengking. Syukur-syukur dikasih tempat berteduh. Masih milih-milih. Dasar tidak tahu diuntung. Rian mendekatkan wajahnya ke wajah Hana, menatap matanya dengan tatapan meremehkan yang menusuk jantung. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah brosur mengkilap serta serangkaian kunci dengan gantungan kulit mewah. Lihat ini, Hana. Rian mengibaskan kunci itu di depan hidung Hana. Ini kunci apartemen penthouse di pusat kota. View-nya langsung ke gedung-gedung tinggi. Ada kolam renang pribadi, gym, dan kasurnya kasurnya king coil, empuk sekali. Aku baru membelinya hari ini untuk Bella dan ibu. Hana terdiam. Dadanya sesak. Rumah mereka disita karena utang Rian. Tapi Rian punya uang untuk membeli penthouse bagi selingkuhannya? Kamu curang, Rian. Kamu bilang kamu bangkrut di pengadilan. Desis Hana. Itu namanya strategi. Sayang. Atau mantan sayang. Rian menyeringai. Bella pantas mendapatkan kemewahan itu karena dia wanita yang bisa membahagiakan aku. Bukan wanita membosankan sepertimu yang cuma tahu dapur dan sumur. Rian memasukkan kembali kuncinya ke saku. Lalu menepuk pipi Hana pelan. Sebuah gestur yang sangat menghina. Mau tidur di kasur empuk dan hidup nyaman? Ya jangan minta cerai. Harusnya kamu terima saja kalau aku mau nikah lagi. Tapi kamu sok punya harga diri. Nah, sekarang nikmati harga dirimu itu. Nikmati sofamu. Rian berbalik, masuk ke kamar utama, dan membanting pintu. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa Rian dan Ibu Ratna dari dalam. Mungkin sedang membicarakan betapa menyedihkannya nasib Hana di luar sana. Hana berdiri mematung di ruang tamu yang remang-remang. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, seolah mengejek nasibnya. Ia berjalan gontai menuju sofa robek itu. Ketika ia duduk, perpegas yang rusak mencuat menusuk pahanya. Baunya apek, campuran debu dan lembab. Hana merebahkan tubuhnya, meringkuk seperti janin. Ia tidak menggunakan selimut karena Rian tidak memberikannya. Ia hanya memeluk tas tangannya erat-erat. Malam itu, di atas sofa bekas yang keras dan bau, Hana tidak menangis meraung-raung. Air matanya mengalir dalam diam. Panas membasahi pipi. Rasa sakit hati ini bukan lagi sekadar sedih, melainkan berubah menjadi bahan bakar. Ia menatap pintu kamar Rian yang tertutup rapat. Di sana, ada pria yang dulu berjanji melindunginya. Kini menjadi orang yang paling bersemangat menghancurkannya. Lihat saja, Rian, bisik Hana dalam gelap. Suaranya serak namun penuh tekad. Malam ini adalah malam terakhir kamu bisa menginjak kepalaku. Pukul 3 pagi. Udara dingin menusuk tulang karena ventilasi rumah kontrakan itu tidak tertutup rapat. Hana terbangun bukan karena alarm, melainkan karena rasa sakit di punggungnya akibat tidur di atas persofa yang menonjol. Lehernya kaku, dan matanya terasa bengkak. Suasana rumah hening. Suara dengkuran keras Rian terdengar samar dari balik pintu kamar utama. Hana duduk perlahan, mengusap wajahnya yang terasa lengket. Ia menatap sekeliling ruangan yang suram itu. Bayangan Rian yang memamerkan kunci penthouse dan ucapan pedas Ibu Ratna kembali terngiang di kepalanya seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Nikmati sofamu. Kata-kata itu membakar hati Hana. Ia sadar, jika ia tetap tinggal di sini barang sehari lagi, sisa-sisa harga dirinya akan benar-benar habis diinjak-injak oleh mereka.
Rian tidak akan berhenti menyiksanya secara mental sampai Hana benar-benar hancur dan memohon belas kasihan. Dan Hana bersumpah, ia tidak akan pernah memohon. Hana bangkit. Ia tidak akan menunggu matahari terbit. Ia tidak sudi melihat wajah Rian yang sombong atau mendengar omelan Ibu Ratna saat sarapan nanti. Ia membuka dompetnya. Kosong. Kartu ATM-nya ada di sana. Tapi ia tahu itu percuma. Rian, dengan segala kelicikannya, telah memblokir akses ke rekening bersama mereka kemarin sore, tepat setelah sidang putusan. Hana memeriksa saku celananya. Nihil. Kepanikan sempat melanda dirinya. Bagaimana ia bisa pergi tanpa uang sepeser pun? Tangannya meraba saku jaket denim lamanya yang tergantung di balik pintu. Jaket yang sudah bertahun-tahun tidak ia pakai karena Rian selalu melarangnya memakai pakaian kampungan itu. Jari-jari Hana menyentuh sesuatu yang kertas. Ia menariknya keluar. Sebuah uang kertas Rp20.000. Lecek, kumal, dan hampir sobek di bagian ujungnya. Mungkin kembalian belanja bertahun-tahun lalu yang terlupakan. Hana menatap uang itu lama sekali. Rp20.000. Di zaman sekarang, uang ini bahkan tidak cukup untuk membeli secangkir kopi di kafe tempat Rian biasa nongkrong bersama Bella. Tapi bagi Hana saat ini, uang lecek ini adalah tiket kebebasannya. Ini adalah modal awalnya untuk membeli kembali hidupnya. Dengan gerakan cepat namun sunyi, Hana mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa banyak. Hanya beberapa baju ganti yang dimasukkan ke dalam tas ransel lusuh. Ia meninggalkan gaun-gaun pesta pemberian Rian, sepatu hak tinggi yang menyiksa kaki, dan semua perhiasan imitasi yang pernah Rian belikan agar Hana terlihat pantas mendampinginya. Hana berhenti sejenak di depan meja makan kecil di sudut ruangan. Ia melepaskan cincin kawin emas putih dari jari manisnya. Cincin yang dulu disematkan dengan janji suci, kini tak lebih dari lingkaran logam yang mengekang. Ia meletakkan cincin itu di atas meja. Hana merobek secari kertas dari buku catatan tua yang tergeletak di sana, lalu menulis pesan singkat dengan spidol hitam. Tulisannya tegak dan tegas. Tanpa keraguan. Simpan kemewahanmu. Aku beli harga diriku sendiri. Hana meletakkan kertas itu di bawah cincin kawinnya. Ia tidak menoleh lagi. Ia membuka pintu depan perlahan agar engselnya tidak berdecit. Lalu melangkah keluar. Udara pagi buta menyambutnya. Jalanan masih sepi dan gelap. Hanya ada 1-2 lampu jalan yang menyala redup. Hana berjalan kaki menembus kabut tipis. Ia tidak tahu mau kemana. Yang ia tahu, ia harus menjauh sejauh mungkin dari Rian. Ia berjalan menuju jalan raya utama, menunggu bus antar kota ekonomi yang biasa lewat di jam-jam subuh membawa pedagang sayur. Ketika bus reot itu datang, Hana naik. Kemana, Neng? Tanya kondektur bus yang mengantuk. Sampai uang ini habis, Pak. Jawab Hana sambil menyerahkan uang Rp20.000 terakhirnya. Kondektur itu menatap Hana heran, tapi ia mengambil uang itu dan memberikan karcis. Pasar induk kota sebelah. Itu paling jauh yang bisa Neng dapat. Hana mengangguk dan duduk di kursi paling belakang, di antara tumpukan karung berisi kol dan wortel. Bau sayuran dan keringat memenuhi bus, tapi bagi Hana, ini adalah aroma kebebasan. Bus melaju membelah pagi, membawa Hana menjauh dari kota yang penuh luka. 2 jam kemudian, bus berhenti di sebuah pasar induk yang ramai dan becek. Matahari sudah mulai meninggi, menyinari hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Hana turun dengan perut yang mulai perih melilit. Ia belum makan sejak kemarin siang. Hana berdiri di pinggir jalan pasar, memandang nanar ke sekeliling. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang peduli pada wanita muda dengan wajah pucat dan mata sembab yang berdiri kebingungan. Perutnya berbunyi keras saat mencium aroma gorengan dari gerobak di dekatnya. Hana meraba sakunya, berharap ada keajaiban uang yang tertinggal. Tapi kenyataan menamparnya. Ia benar-benar tidak punya uang sepeser pun lagi. Uang 20.000-nya sudah habis untuk ongkos bus. Rasa lapar membuatnya pusing. Kakinya gemetar. Ia berjalan tertatih menyusuri lorong pasar yang becek, berharap menemukan keran air umum untuk sekadar membasahi tenggorokannya yang kering. Di tengah keputusasaan itu,
Ia melihat sisa-sisa sayuran yang jatuh di tanah dan terinjak-injak orang. Sebersit pikiran gila muncul di benaknya untuk memungutnya. Tapi ia menggeleng keras. Aku miskin. Tapi aku bukan hewan. Aku Hana. Aku masih punya harga diri. Batinnya menguatkan diri. Hana terus berjalan tanpa arah, hingga langkahnya membawanya ke bagian belakang pasar. Di sana, ia melihat sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun saat itu, yang ia rasakan hanyalah rasa lelah yang amat sangat, seolah seluruh dunia menumpuk di bahunya yang ringkih. Ia bersandar pada tembok sebuah toko yang tutup, merosot duduk memeluk lutut. Di tengah keramaian pasar, Hana merasa dialah manusia paling sepi di dunia. Tapi ia tidak tahu, takdir sedang menyusun skenario baru untuknya, tepat di tikungan lorong pasar itu. Matahari di atas pasar induk mulai menyengat kulit, tapi dingin di perut Hana semakin menjadi-jadi. Rasa lapar itu bukan lagi sekadar keinginan untuk makan, melainkan rasa sakit fisik yang melilit usus. Hana merogoh saku celananya sekali lagi, berharap cemas. Jari-jarinya menyentuh selembar uang kertas kumal pecahan Rp5.000. Sisa kembalian dari ongkos bus tadi yang ternyata Rp15.000. Hana menatap uang itu dengan mata berkaca-kaca. Rp5.000. Di kehidupan lamanya bersama Rian, uang ini tidak ada artinya. Mungkin hanya sekadar uang parkir atau tips untuk pengamen di lampu merah. Tapi hari ini, Rp5.000 adalah penyambung nyawanya. Hana berjalan menuju sebuah warung Tegal sederhana di pinggir pasar. Bau masakan yang biasanya menggugah selera kini justru membuat kepalanya pening karena perut kosong. Bu, nasi rames Rp5.000 dapat apa? Tanya Hana lirih. Suaranya hampir hilang tertelan keramaian pasar. Penjual warung itu menatap Hana dari atas ke bawah. Melihat pakaian Hana yang sebenarnya masih bagus namun kusut dan wajahnya yang pucat, ibu penjual itu merasa iba namun tetap realistis. Cuma dapat nasi separuh sama kuah sayur dan tempe goreng 1 potong. Neng. Mau. Hana mengangguk cepat. Mau, Bu. Hana menerima bungkusan nasi itu dengan tangan gemetar. Ia mencari sudut yang agak sepi di dekat parkiran truk untuk makan. Suapan pertama nasi hangat yang bercampur kuah santan itu terasa seperti makanan terlezat di dunia. Hana makan dengan lahap, mengabaikan debu jalanan yang beterbangan. Air matanya menetes jatuh ke dalam bungkusan nasi. Ia menangis bukan karena sedih kehilangan kemewahan, tapi karena sadar betapa rapuhnya manusia ketika lapar. Saat suapan terakhir baru saja masuk ke mulutnya, keributan kecil terjadi tak jauh dari tempatnya duduk. Seorang wanita lansia bertubuh kurus ringkih sedang berusaha mengangkat kardus besar berisi sayuran dan bahan mentah ke atas bak mobil pick-up tua yang berkarat. Tubuh nenek itu jelas tidak seimbang dengan beban yang ia bawa. Aduh! Kaki nenek itu tersandung batu. Tubuhnya oleng. Kardus di tangannya terlepas, menumpahkan isinya, kentang, bawang, dan cabai, berhamburan ke jalanan becek. Nenek itu sendiri hampir jatuh terjerembab jika tidak berpegangan pada pinggiran bak mobil. Orang-orang di sekitar hanya menoleh sebentar, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Beberapa kuli panggul lewat begitu saja, seolah pemandangan orang tua kesusahan adalah hal biasa di pasar yang keras ini. Hana, yang baru saja selesai makan, merasakan dorongan kuat di dadanya. Ia tahu rasanya diabaikan. Ia tahu rasanya jatuh dan tidak ada yang menolong. Tanpa berpikir 2 kali, Hana membuang bungkus nasinya ke tempat sampah dan berlari mendekat. Ibu! Ibu tidak apa-apa. Hana memegang lengan wanita tua itu, memastikan ia berdiri tegak. Wanita tua itu, Bu Darmi, mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam dan teduh. Duh, Gusti, kaki saya lemas. Enduk. Terima kasih ya. Hana tidak banyak bicara. Ia segera berjongkok, memunguti kentang dan bawang yang berserakan di tanah yang becek. Tangannya yang dulu mulus dan hanya memegang alat make-up mahal, kini kotor oleh lumpur pasar. Ia membersihkan sayuran itu sebisanya dan memasukkannya kembali ke dalam kardus. Biar saya bantu angkat ke atas mobil, Bu, kata Hana tegas.
Ia mengangkat kardus yang ternyata cukup berat itu dengan sisa tenaganya, lalu menaikkannya ke atas bak pick-up. Bu Darmi menatap Hana dengan tatapan menyelidik. Ia melihat cincin putih bekas di jari manis Hana yang kosong, melihat mata sembab itu, dan melihat ketegaran yang dipaksakan. Bu Darmi sudah makan asam garam kehidupan. Ia tahu wajah orang yang sedang lari dari masalah. Terima kasih banyak, enduk cantik. Wah, kalau tidak ada kamu, mungkin encok ibu sudah kambuh, ujar Bu Darmi sambil menyeka keringat. Siapa namamu? Hana, Bu. Jawab Hana singkat. Bu Darmi merogoh saku daster batiknya yang lusuh. Ia tampak ragu sejenak. Wajahnya menyiratkan kesulitan. Hana, ibu mau kasih uang lelah. Tapi jujur saja, hari ini dagangan catering ibu sepi sekali. Ibu cuma punya uang pas-pasan buat beli bensin pulang. Hana menggeleng cepat, tersenyum tulus. Tidak usah, Bu. Saya ikhlas. Saya tadi melihat ibu hampir jatuh. Saya ingat almarhumah ibu saya. Bu Darmi tertegun. Jarang sekali ada orang asing di pasar ini yang menolong tanpa pamrih. Ia menatap Hana lekat-lekat. Kamu mau kemana setelah ini? Kelihatannya kamu bukan orang sini. Pertanyaan itu membuat pertahanan Hana runtuh. Bahunya merosot. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak punya tempat tujuan. Saya tidak punya uang. Dan saya tidak punya rumah. Bu Darmi terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ia melihat kejujuran di mata Hana. Lalu, wanita tua itu menghela napas panjang. Kalau kamu tidak keberatan tidur di tempat sempit dan bau bumbu, kamu boleh ikut ibu, kata Bu Darmi. Ibu punya usaha catering kecil-kecilan. Hampir bangkrut. Pegawai ibu banyak yang berhenti karena ibu sering telat bayar gaji. Tapi ada gudang beras di belakang dapur yang kosong. Kalau kamu mau bantu-bantu cuci piring atau kupas bawang, kamu boleh tinggal di sana. Makan ditanggung. Tapi ibu belum bisa janji kasih gaji. Tawaran itu terdengar seperti musik surgawi di telinga Hana. Sebuah atap, makanan, dan yang terpenting, sebuah tempat di mana Rian tidak bisa menemukannya. Saya mau, Bu. Saya mau. Seru Hana antusias. Saya bisa kerja apa saja. Cuci piring, ngepel, angkat barang. Saya bisa. Ya sudah. Ayo naik. Kita pulang. Ajak Bu Darmi sambil masuk ke kursi kemudi mobil tua itu. Perjalanan menuju tempat Bu Darmi memakan waktu 1 jam. Mereka tiba di sebuah ruko tua di pinggiran kota yang catnya sudah mengelupas. Papan nama, catering Bu Darmi, terlihat miring dan pudar warnanya. Bagian depan ruko itu dijadikan dapur produksi, sementara Bu Darmi tinggal di lantai 2. Hana diperkenalkan pada kamarnya. Itu adalah sebuah gudang penyimpanan beras dan peralatan masak bekas di belakang dapur. Sempit, berdebu, dan hanya ada dipan kayu kecil tanpa kasur. Tapi bagi Hana, ini jauh lebih baik daripada sofa robek di rumah Rian. Di sini, tidak ada hinaan. Di sini, ia merasa aman. Hari-hari Hana pun berubah drastis. Pukul 3 pagi, saat dulu ia masih tidur nyenyak di kamar ber-AC. Kini ia sudah bangun untuk mencuci tumpukan peralatan masak raksasa yang berminyak dan hitam. Jemarinya yang lentik mulai kasar. Kulitnya mengelupas terkena sabun cuci piring yang keras. Setelah mencuci, ia harus mengupas berkarung-karung bawang merah dan bawang putih sampai matanya perih dan berair. Bu Darmi ternyata orang yang keras dalam bekerja. Ia perfeksionis meski usahanya sedang di ujung tanduk. Ia sering memarahi Hana jika kupasan bawangnya tidak bersih atau cucian piringnya masih licin. Namun, Hana tidak pernah mengeluh. Ia menerima semua omelan itu sebagai pelajaran. Setidaknya, Bu Darmi memarahinya karena peduli kualitas, bukan untuk menjatuhkan harga dirinya seperti yang dilakukan Ibu Ratna. 2 minggu berlalu. Hana mulai terbiasa dengan ritme gila di dapur catering. Ia belajar banyak hal hanya dengan mengamati. Ia melihat bagaimana Bu Darmi meracik bumbu, bagaimana takaran santan yang pas, dan bagaimana cara memilih daging yang segar. Hana yang dulu hanya memasak masakan rumahan sederhana untuk Rian, kini mulai memahami kompleksitas masakan dalam jumlah besar.
Suatu pagi yang sibuk, bencana terjadi. Catering Budarmi mendapat pesanan mendadak 100 kotak nasi untuk acara pengajian di masjid komplek. Namun, Pak Maman, satu-satunya juru masak kepercayaan Budarmi selain dirinya sendiri, tidak datang karena sakit tifus. Sementara itu, Budarmi sendiri sedang kambuh asam uratnya hingga kakinya bengkak dan sulit berdiri lama. Dapur panik. Asisten lain hanya bisa memotong sayur dan menanak nasi. Tidak ada yang berani memegang wajan besar untuk membumbui masakan utama, ayam kecap dan sambal goreng ati. Duh, Gusti, bagaimana ini? Kalau pesanan ini batal, nama catering ibu makin hancur. Mana uang mukanya sudah terpakai buat belanja? Keluh Budarmi sambil memijat kakinya yang bengkak. Wajahnya pucat menahan sakit. Hana yang sedang mencuci piring di pojokan melihat kepanikan itu. Ia tahu ini berisiko. Tapi ia tidak tega melihat Budarmi yang sudah menolongnya kini kesusahan. Hana melepas sarung tangan karetnya, mencuci tangan bersih-bersih, dan mendekati kompor. Bu, izinkan saya yang masak, kata Hana tegas. Budarmi menatap Hana ragu. Kamu, Hana, masak buat 100 orang itu beda sama masak buat suami di rumah. Bumbunya harus pas, apinya harus main. Kalau gosong atau hambar, kita habis. Saya sudah memperhatikan ibu dan Pak Maman selama 2 minggu ini. Saya hafal takarannya. Percayakan sama saya. Bu, ibu duduk saja. Arahkan saya kalau ada yang salah. Pinta Hana dengan tatapan meyakinkan. Waktu semakin mepet. Budarmi tidak punya pilihan lain. Ya sudah. Bismillah. Awas apinya jangan kegedean. Hana mengambil sutil besar yang terasa berat itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia mulai menumis bumbu halus yang sudah disiapkan. Aroma bawang dan rempah mulai menguar. Tangan Hana bergerak lincah. Seolah-olah ia menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Ia mencicipi kuah ayam kecap itu, mengerutkan kening sedikit, lalu menambahkan sedikit garam dan gula merah. Instingnya bekerja. Ia ingat rasa masakan Budarmi, dan ia berusaha menyamainya. Saat masakan matang dan disajikan ke dalam kotak, Budarmi mencicipi sisa bumbu di wajan. Mata tua itu membelalak kaget. Ia menatap Hana yang berdiri cemas dengan celemek kotor penuh noda kecap. Gimana, Bu? Tanya Hana takut-takut. Budarmi tersenyum lebar. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan belakangan ini. Enak, Hana. Malah, rasanya lebih meresap daripada masakan Pak Maman. Tanganmu ini tangan, dingin. Tangan yang bikin masakan jadi sedap. Hari itu, pesanan selesai tepat waktu. Pemesan bahkan menelepon sore harinya. Memuji makanannya enak sekali. Pujian itu membuat dada Hana membuncah hangat. Untuk pertama kalinya sejak diceraikan Rian, Hana merasa dirinya berguna. Ia bukan sampah. Ia punya kemampuan. Dan di dapur yang panas dan pengap inilah, Hana menemukan kembali kepercayaan dirinya yang sempat hancur berkeping-keping. Keberhasilan Hana menyelamatkan pesanan 100 kotak itu mengubah posisinya di catering Budarmi. Ia tidak lagi disuruh mencuci piring di belakang. Budarmi mengangkatnya menjadi asisten juru masak utama. Hana mulai diberi kepercayaan memegang kendali rasa, terutama saat Budarmi sedang tidak enak badan. Namun, Hana menyadari satu hal, catering Budarmi berjalan di tempat. Menunya itu-itu saja, ayam goreng, rendang, sambal goreng ati, menu standar yang juga dijual oleh puluhan catering lain di kota itu. Tidak ada ciri khas. Pesanan pun kadang ada, kadang kosong melompong. Keuntungan yang didapat hanya cukup untuk memutar modal dan makan sehari-hari. Tidak ada sisa untuk merenovasi dapur yang mulai rapuh atau mengganti peralatan yang sudah penyok. Suatu sore, saat sedang membersihkan gudang penyimpanan barang antik milik keluarga Budarmi, Hana menemukan sebuah peti kayu tua yang tertutup debu tebal. Isinya adalah barang-barang peninggalan orang tua Budarmi yang dulunya ternyata juru masak keraton di masa lalu. Di dasar peti, di bawah tumpukan kain batik usang, Hana menemukan sebuah buku tulis tebal dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Kertasnya sudah menguning dan rapuh. Resep warisan keluarga. Eja Hana pelan membaca tulisan tangan yang indah namun pudar di halaman pertama.
Hana membawa buku itu ke dapur dan membacanya dengan teliti di bawah lampu neon yang remang. Matanya berbinar. Di sana tertulis berbagai resep masakan tradisional yang rumit dan sudah jarang ditemui. Ada satu resep yang menarik perhatiannya. Nasi bakar rempah wangi, dengan isian suwir ayam kemangi dan ikan peda. Resep aslinya menggunakan teknik memasak yang sangat kuno dan memakan waktu berjam-jam. Hana berpikir keras. Jika ia bisa memodifikasi resep ini dengan teknik yang lebih modern agar lebih efisien, namun tetap mempertahankan komposisi rempah-rempah aslinya, ini bisa menjadi terobosan. Malam itu, Hana tidak tidur. Ia bereksperimen di dapur. Ia menggunakan sisa bahan yang ada. Ia menanak nasi dengan santan, serai, daun salam, dan campuran rempah rahasia yang ia temukan di buku itu. Ia membuat isian ayam suwir dengan pedas yang nendang, namun sopan di lidah, ditambahkan daun kemangi segar yang banyak. Lalu, nasi dan lauk itu dibungkus dengan daun pisang, dan dibakar di atas arang batok kelapa, bukan kompor gas, untuk mendapatkan aroma asap yang otentik. Pukul 5 pagi, aroma wangi yang luar biasa memenuhi seluruh ruko. Bau daun pisang terbakar bercampur gurihnya santan dan rempah membangunkan Bu Darmi di lantai 2. Bau apa ini, Hana? Wangi sekali sampai bikin perut ibu keroncongan. Tanya Bu Darmi sambil menuruni tangga dengan tergopoh-gopoh. Hana menyodorkan sepiring nasi bakar yang masih mengepul panas. Daun pisangnya yang agak hangus memberikan aroma yang khas. Cobain, Bu. Ini resep dari buku tua ibu, tapi saya modifikasi sedikit biar prosesnya lebih cepat, kata Hana bersemangat. Bu Darmi membuka bungkusan daun pisang itu. Uap panas menyeruak keluar. Ia menyendok nasi itu ke mulutnya. Kunyahan pertama, mata Bu Darmi terpejam. Rasa gurih, pedas, dan aroma asap menyatu sempurna. Ini bukan sekadar nasi bakar biasa. Ini adalah rasa nostalgia yang mewah. Ya Allah, Hana, ini enak sekali. Rasanya seperti masakan almarhumah ibu saya dulu, tapi lebih segar. Dari mana kamu kepikiran bikin begini? Kita butuh menu andalan, Bu. Jawab Hana dengan mata berapi-api. Orang bosan dengan menu kondangan biasa. Kita harus jual ini. Nasi bakar rempah. Mereka pun mulai bergerak. Awalnya, mereka hanya membuat 10 bungkus untuk dibagikan gratis sebagai tester ke tetangga ruko, tukang ojek pangkalan, dan ibu-ibu arisan di sekitar pasar. Reaksinya luar biasa. Mereka yang mencicipi langsung jatuh cinta. Bu Darmi, ini nasi bakarnya beli di mana? Mau dong pesan buat acara kantor. Wah, pedasnya pas. Wanginya itu loh, bikin lapar. Hari berikutnya, ada pesanan masuk 5 bungkus. Minggu depannya, menjadi 20 bungkus. Kabar tentang nasi bakar rempah, yang aromanya bisa tercium dari radius jauh menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang mulai penasaran. Hana tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa rasa saja tidak cukup. Tampilan juga penting. Ia mengubah cara pengemasan. Nasi bakar tidak lagi dibungkus asal-asalan, tapi dibentuk rapi, disematkan lidi yang bersih, dan diberi stiker logo sederhana yang ia gambar sendiri. Dapur Rara, selera Nusantara. Kenapa Rara? Tanya Bu Darmi suatu hari saat mereka sedang sibuk melipat daun pisang untuk memenuhi pesanan 100 bungkus dari sebuah bank swasta. Hana tersenyum misterius. Ia teringat nama panggilan masa kecilnya yang diberikan oleh mendiang ibunya, nama yang penuh doa kebahagiaan, sebelum ia dikenal sebagai Hana istrinya Rian. Hana yang dulu itu wanita lemah yang menangis di sofa robek. Bu, dia sudah mati. Sekarang yang ada adalah Rara. Wanita yang mandiri dan kuat. Jawab Hana mantap. Bu Darmi tersenyum bangga, menepuk bahu Hana. Ibu setuju. Ibu Rara. Kedengarannya seperti pengusaha sukses. Dalam waktu 3 bulan, catering Bu Darmi, yang kini di-rebranding menjadi Rara Group Catering, atas usul Hana, mengalami lonjakan omzet yang gila-gilaan. Pesanan tidak pernah berhenti. Dari puluhan, menjadi ratusan bungkus per hari. Mereka harus merekrut 5 pegawai baru untuk membantu di dapur. Bu Darmi yang tadinya pusing memikirkan utang,
Kini pusing mengatur jadwal pengiriman karena saking banyaknya permintaan. Keuntungan mulai mengalir deras. Hana, yang selama ini tidak mau digaji dan hanya minta makan, akhirnya dipaksa Bu Darmi menerima bagi hasil kemitraan. Ini hak kamu, Rara. Kamu yang bangkitkan usaha ini. Jangan tolak, atau ibu marah. Ancam Bu Darmi sambil menyodorkan amplop tebal berisi uang tunai. Hana menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ini uang pertamanya. Uang hasil keringatnya sendiri. Bukan uang pemberian Rian yang harus ditebus dengan harga diri. Jumlahnya mungkin tidak sebanyak jatah bulanan dari Rian dulu, tapi nilainya jauh lebih berharga. Sore itu, Hana meminta izin keluar sebentar. Ia pergi ke salon sederhana di dekat pasar. Ia memotong rambut panjangnya yang dulu selalu ia gerai karena Rian menyukainya, menjadi potongan bob sebahu yang segar, praktis, dan elegan. Ia juga pergi ke toko pakaian di mall, bukan butik mewah, tapi toko dengan pakaian berkualitas baik. Ia membeli beberapa kemeja kerja yang rapi, celana bahan yang pas di kaki, dan sepatu flat yang nyaman. Ketika Hana kembali ke dapur catering, para pegawai sempat tidak mengenalinya. Mbak Hana? Ibu Rara? Sapa salah satu pegawai bengong. Hana berdiri tegak. Penampilannya kini jauh berbeda. Wajahnya yang dulu kusam dan sedih, kini bersinar karena perawatan dan yang lebih penting, karena kebahagiaan batin. Aura, korban, telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh aura seorang pemimpin. Mulai sekarang panggil saya Ibu Rara, kata Hana sambil tersenyum percaya diri, mengikatkan celemek bersih ke pinggangnya. Ayo kerja lagi. Pesanan untuk besok ada 500 kotak. Kita tidak boleh mengecewakan pelanggan. Di kejauhan, Karma mulai menyusun skenario pertemuannya. Hana tidak tahu bahwa di sudut kota yang lain, di apartemen mewah yang didapat dari hasil tipu daya, Rian dan Bella sedang memulai keretakan mereka. Hana tidak memikirkan balas dendam dengan cara merusak. Ia sedang membangun balas dendam terbaik, menjadi sukses dan bahagia tanpa mereka. Dan nasi bakar rempah ciptaannya adalah senjata pertamanya. Sementara Hana sedang meniti tangga kesuksesan dengan keringat dan air mata, kehidupan Rian, Bella, dan Ibu Ratna di seberang kota justru mulai retak, perlahan namun pasti. Seperti bangunan megah yang berdiri di atas tanah rawa, kehancuran mereka tinggal menunggu waktu. Siang itu, di dalam apartemen penthouse yang digadang-gadang sebagai simbol kejayaan Rian, suasana terasa panas. Bukan karena AC sentral rusak, melainkan karena hawa ketegangan yang menyesakkan dada. Rian duduk di sofa kulit Italia, yang cicilannya baru terbayar 3 bulan, dengan kepala tertunduk. Di atas meja marmer di hadapannya, berserakan surat-surat tagihan. Tagihan kartu kredit, tagihan listrik apartemen yang membengkak gila-gilaan, hingga surat peringatan dari bank terkait pinjaman modal usahanya. Rian, kamu dengar aku tidak, sih? Suara melengking Bella memecah lamunan Rian. Wanita muda itu berdiri berkacak pinggang, mengenakan gaun tidur sutra yang harganya setara gaji sebulan karyawan Rian dulu. Wajah cantiknya tampak cemberut. Riasannya sedikit luntur karena emosi. Dengar apa, Bel? Aku lagi pusing lihat angka-angka ini, jawab Rian lemah, memijat pelipisnya yang berdenyut. Bisnis propertiku macet total bulan ini. Klien besar membatalkan kontrak gara-gara isu sengketa lahan di proyek Serpong. Kita harus berhemat. Berhemat? Bella tertawa sinis. Tawa yang dulu terdengar manja di telinga Rian kini terdengar seperti ejekan. Kamu janji bakal kasih aku kehidupan ratu. Rian, sekarang, masa jatah belanja bulananku mau kamu potong setengah? Teman-teman arisanku bisa ketawa kalau tahu aku pakai tas branded musim lalu. Rian menatap Bella tak percaya. Bel, ini bukan soal tas. Ini soal kita bisa makan atau tidak bulan depan. Apartemen ini, manajemen gedung baru saja mengirim surat. Status kepemilikan unit ini sedang digugat oleh pemilik tanah asli. Developer yang menjual ke kita ternyata bermasalah. Kita bisa diusir kapan saja kalau kalah di pengadilan. Bella terbelalak sejenak, namun egonya menolak untuk panik. Itu kan urusan pengacara kamu. Pokoknya aku tidak mau tahu.
Gengsiku dipertaruhkan. Belum sempat Rian membalas. Pintu kamar tamu terbuka. Ibu Ratna keluar dengan wajah masam, menyeret langkah kakinya yang dibalut sandal bulu. Sejak pindah ke penthouse ini, Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia merasa telah naik kasta menjadi nyonya besar. Namun tuntutannya seringkali tidak masuk akal. Rian, ibu bosan makan makanan delivery terus. Rasanya hambar, penuh MSG. Keluh Ibu Ratna sambil menghempaskan tubuhnya di sebelah Rian. Oh ya, minggu depan ulang tahun ibu yang ke-60. Ibu mau pesta. Rian menghela napas panjang. Rasanya paru-parunya mau meledak. Bu, kan kita sudah bahas ini. Kita makan malam sederhana saja di restoran. Ya? Keuangan Rian lagi tik banget. Apa kata tetangga di kampung kalau tahu Ratna yang anaknya sukses di kota cuma makan malam biasa? Sergah Ibu Ratna tidak terima. Ibu sudah kadung pamer di grup WhatsApp pengajian kalau bakal ada pesta meriah. Si Tante Yati itu kemarin baru merayakan ulang tahun cucunya di hotel. Masa ibu kalah sama cucu Tante Yati? Bella tiba-tiba menyela. Matanya berbinar licik. Ia melihat peluang untuk memulihkan citranya sendiri di mata teman-teman sosialitanya. Benar kata ibu. Yan, pesta ini penting. Kita undang teman-teman bisnis kamu, teman-teman sosialita aku, sama kerabat ibu. Ini bisa jadi ajang branding kalau kamu masih kaya raya. Kalau kamu kelihatan susah, klien malah makin lari. Rian terdiam. Logika Bella ada benarnya. Meski motivasinya salah. Di dunia bisnis yang ia geluti, citra adalah segalanya. Jika orang tahu ia sedang bangkrut, para kreditur akan datang seperti hiu mencium darah. Ia harus terlihat sukses, walau sebenarnya keropos. Tapi dananya dari mana? Desis Rian frustrasi. Pakai kartu kreditmu yang platinum itu, kan masih ada limit. Sahut Bella enteng. Lagian, kita tidak perlu sewa hotel mahal. Kita adakan di function hall apartemen ini saja. Tempatnya mewah, gratis buat penghuni. Kita cuma perlu keluar uang buat dekorasi dan makanan. Nah, makanannya harus yang enak. Ibu Ratna menimpali semangat. Lupa akan keluhannya barusan. Ibu mau makanan yang tradisional tapi berkelas. Jangan makanan barat yang dagingnya mentah itu. Ibu nggak doyan. Harus prasmanan yang lengkap. Ada gubukan, ada es krim, pokoknya mewah. Bella segera mengeluarkan ponsel pintarnya yang berlapis casing emas. Tenang, Bu. Aku lagi pantau Instagram. Sekarang lagi ada catering yang super viral. Namanya sebentar. Jari Bella menari lincah di layar ponsel. Ia membuka aplikasi media sosial dan menunjukkan sebuah akun dengan ratusan ribu pengikut. Foto-foto makanannya tampak menggugah selera dengan tata letak yang estetik namun tetap menonjolkan kearifan lokal. Nih, Rara Group Catering, kata Bella. Lihat deh testimoninya. Pejabat, artis, sampai food vlogger terkenal pada pesan di sini. Menu andalannya nasi bakar rempah. Tapi menu prasmanannya juga katanya the best. Komennya bilang rasanya mahal, tapi harganya masih masuk akal. Rian melirik sekilas ke layar ponsel Bella. Ia melihat foto tumpeng nasi kuning yang dihias cantik dan deretan menu prasmanan yang tampak lezat. Tidak ada wajah pemiliknya di sana. Hanya foto-foto tangan yang sedang memasak atau menata makanan dengan sarung tangan hitam profesional. Kelihatannya meyakinkan, gumam Rian. Ia memang butuh vendor yang bisa dipercaya untuk menjaga gengsinya di depan kolega. Pasti dong. Ini lagi hits banget. Yan. Kalau kita pesan di sini, orang-orang bakal mikir kita update dan punya selera bagus. Bujuk Bella. Biar aku yang urus pesanannya. Kamu tinggal bayar DP-nya. Anggap saja ini investasi buat nama baik kamu. Rian akhirnya mengangguk lemah. Ya sudah. Atur saja. Tapi ingat, budgetnya jangan sampai jebol. Pesan menu yang pantas tapi jangan yang paling mahal. Bella bersorak girang. Langsung mencium pipi Rian sekilas, ciuman yang terasa hampa, lalu sibuk kembali dengan ponselnya. Halo, admin Rara Group? Saya mau pesan buat acara VIP minggu depan. Sementara itu,
Ibu Ratna tersenyum puas membayangkan dirinya menjadi ratu semalam, dipuji-puji oleh kerabat yang iri. Mereka bertiga sibuk dengan angan-angan kemewahan semu, tanpa menyadari satu hal fatal. Mereka baru saja memesan jasa dari wanita yang pernah mereka buang seperti sampah. Wanita yang dulu tidur di sofa robek di rumah kontrakan mereka, kini adalah otak di balik cita rasa yang mereka idam-idamkan. Karma tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Terkadang ia datang dalam bentuk piring saji yang tertata indah, siap untuk menampar lidah dan ingatan mereka. Rian bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap kota. Di bawah sana, lampu-lampu kota mulai menyala. Hatinya terasa kosong. Ia merindukan sesuatu, tapi ia tidak tahu apa. Mungkin ia merindukan ketenangan. Ketenangan yang dulu ia rasakan saat pulang kerja dan disambut dengan segelas teh hangat buatan Hana, tanpa tuntutan, tanpa drama. Ah, sudahlah. Rian menepis pikiran itu. Hana pasti sekarang sedang menderita di kampung entah di mana. Aku pemenang di sini. Rian tidak tahu betapa salahnya ia. Dapur produksi Rara Group sedang dalam puncak kesibukan. Aroma serai, daun jeruk, dan terasi bakar memenuhi udara, menciptakan simfoni wangi yang membuat perut siapapun berbunyi. Di tengah hiruk-pikuk puluhan pegawai yang berseragam celemek marun, Hana berdiri di meja plating utama. Ia bukan lagi Hana yang lusuh. Ia mengenakan kemeja kerja putih yang digulung hingga siku, celana bahan hitam, dan sepatu slip-on yang nyaman. Rambut bobnya tertata rapi. Di dadanya tersemat name tag bertuliskan, Ibu Rara, Owner Head Chef. Mbak Rara, pesanan untuk gedung wanita sudah jalan, teriak salah satu staf pengiriman. Oke, hati-hati. Pastikan pudingnya jangan sampai miring. Instruksi Hana tegas namun ramah. Tiba-tiba, Sinta, admin kepercayaan Hana yang memegang ponsel khusus pemesanan, berlari kecil menghampiri Hana dengan wajah sedikit bingung. Bu Rara, ada pesanan masuk untuk minggu depan. Agak mendadak sih untuk skala besar, tapi mereka berani bayar charge tambahan buat urgent order. Lapor Sinta sambil menyodorkan tablet. Hana mengelap tangannya dengan serbet bersih. Berapa porsi, Sin? Prasmanan VIP untuk 100 orang, Bu. Plus gubukan kambing guling dan dessert corner. Tapi Sinta ragu sejenak. Permintaannya agak rewel. Bu, minta dekorasi nuansa emas, minta pelayan yang good looking, dan minta menu custom yang tidak ada di paket. Katanya buat ulang tahun ibu mertuanya. Hana tersenyum tipis. Biasa itu. Orang kaya baru memang suka rewel. Siapa nama pemesannya? Atas nama Ibu Bella. Alamat pengirimannya ke apartemen Sky High Penthouse, Tower A. Senyum Hana seketika lenyap. Udara di sekitarnya seolah membeku. Bella. Sky High Penthouse. Jantung Hana berdegup kencang, memukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Nama itu. Alamat itu. Itu adalah tempat yang dipamerkan Rian malam itu. Tempat yang dibeli dengan uang hasil menjual kebahagiaan Hana. Hana mengambil tablet itu, menatap layar dengan tajam. Di kolom catatan tambahan tertulis, tolong pastikan makanannya enak banget. Mertua saya seleranya tinggi. Jangan bikin malu. Uang bukan masalah. Tangan Hana gemetar. Memori penghinaan malam itu kembali menyeruak. Nikmati sofamu. Mau hidup enak? Jangan minta cerai. Bu Darmi, yang kebetulan lewat membawa nampan berisi kue jajanan pasar, melihat perubahan wajah Hana. Ia segera meletakkan nampan dan mendekat. Kenapa? Enduk? Ada masalah? Kok pucat begitu? Tanya Bu Darmi cemas. Hana menelan ludah, berusaha menenangkan gejolak di dadanya. Ia menatap Bu Darmi. Mata coklatnya berkilat-kilat antara marah dan terluka. Bu, pemesan ini. Bella. Istri barunya Rian. Dan acara ini untuk ulang tahun mantan ibu mertua saya, Ibu Ratna. Apa? Bu Darmi melotot. Wajah keriputnya memerah menahan amarah. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka pesan di sini. Tolak. Hana. Bilang kita penuh. Atau kalau perlu,
Ibu kasih sambal yang isinya cabai setan semua biar mereka sakit perut. Napas Bu Darmi memburu. Ia tahu betapa hancurnya Hana saat pertama kali datang ke pasar dulu. Ia tidak rela, anak angkatnya, ini melayani orang-orang jahat itu. Hana terdiam sejenak, memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ketika ia membuka mata, sorot kemarahan itu sudah hilang, berganti dengan ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Tidak, Bu, kata Hana pelan namun tegas. Kita tidak akan menolak. Kita akan ambil pesanan ini. Kamu gila, Enduk? Kamu mau melayani mereka setelah apa yang mereka lakukan? Protes Bu Darmi. Hana tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum manis yang biasa ia berikan pada pelanggan. Itu adalah senyum seorang jenderal yang melihat celah di pertahanan musuh. Kalau saya tolak, mereka cuma akan cari catering lain dan pesta tetap jalan. Tapi kalau saya ambil... Hana mengetuk layar tablet itu dengan jarinya. Ini adalah panggung saya, Bu. Panggung reuni. Maksudmu? Mereka tidak tahu Rara Group ini punya saya. Mereka pikir mereka memesan makanan dari orang asing yang sedang viral. Jelas Hana. Saya akan pastikan pesta itu berjalan sempurna. Makanannya akan jadi yang paling enak yang pernah mereka makan. Saya ingin mereka memuji masakan saya setinggi langit, sebelum mereka tahu siapa yang memasaknya. Hana berjalan menuju rak bumbu, mengambil toples kaca berisi rempah-rempah khusus. Dan saya akan kasih bonus spesial, gumam Hana. Sin, terima pesanannya. Bilang ke mereka, owner dan head chef akan turun langsung untuk memastikan kualitas live cooking di sana. Tapi jangan sebut nama asli saya. Bilang saja Ibu Rara. Siap, Bu. Sinta, yang sudah mendengar sekilas kisah hidup Hana dari gosip karyawan, mengangguk semangat. Ia merasa seperti sedang membantu tokoh utama dalam film action. Malam itu, Hana tidak langsung pulang. Ia menyusun menu khusus untuk acara tersebut. Ia tidak akan menyajikan menu standar. Ia akan menyajikan kenangan. Hana ingat betul selera Rian. Pria itu, di balik gaya hidupnya yang sokota, sebenarnya memiliki lidah kampung yang sangat spesifik. Rian paling lemah dengan masakan. Oseng mercon daging tetelan, buatan Hana. Dulu, saat Rian stres karena pekerjaan di awal karirnya, Hana selalu memasakkan menu itu. Pedasnya cabai rawit merah, gurihnya daging sandung lamur, dan aroma daun salam selalu berhasil membuat Rian tenang dan lahap makan. Rian pernah bilang, cuma masakan kamu yang bisa bikin aku merasa pulang, Han. Dan untuk Ibu Ratna, Hana tahu wanita tua itu sangat menyukai kue lumpur kentang, dengan kismis yang banyak. Dulu, Hana sering dimarahi karena kue lumpurnya kurang manis atau kurang lembut. Kali ini, Hana akan membuat versi terbaiknya. Versi yang akan membungkam mulut cerewet itu dengan kelembutan yang lumer di mulut. Saya akan menyerang mereka bukan dengan racun, tapi dengan rasa. Bisik Hana pada dirinya sendiri saat sedang mengaduk bumbu marinasi daging. Rian, Bu Ratna, kalian membuang berlian demi kerikil. Minggu depan, saya akan tunjukkan seberapa terang berlian yang kalian buang itu bersinar. Hana bekerja dengan presisi menakutkan. Ia memilih daging sapi kualitas Wagyu untuk menu oseng mercon itu. Sebuah upgrade gila-gilaan dari resep aslinya yang hanya pakai tetelan pasar. Ia ingin rasanya familiar, tapi jauh lebih mewah. Ia ingin Rian merasakan gigitan pertama dan langsung terlempar ke masa lalu. Lalu disadarkan oleh kenyataan masa kini yang pahit. Hari-hari menjelang pesta terasa lambat. Hana mempersiapkan mental dan fisiknya. Ia pergi ke butik langganannya, memesan setelan blazer dan celana panjang berbahan sutra warna navy blue yang elegan. Ia ingin tampil profesional, berkelas, dan tak tersentuh. Sementara itu, di penthouse, Rian merasa gelisah tanpa sebab. Setiap kali ia melihat brosur menu Rara Group yang diletakkan Bella di meja makan, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Nama menu-menu itu terdengar asing, tapi foto-fotonya entah kenapa membangkitkan deja vu. Perasaan aku saja mungkin, pikir Rian sambil menandatangani cek pelunasan catering. Uang terakhir di rekening pribadinya.
Semoga makanan ini benar-benar enak. Kalau tidak, habislah aku diamuk ibu. Tanpa Rian sadari, tanda tangannya di atas cek itu adalah tiket masuk menuju pertunjukan penyesalan terbesarnya. Pesta pengungkapan sudah siap digelar. Dan Hana, sang sutradara rasa, sudah memegang kendali penuh. Hari Sabtu yang dinanti-nanti oleh Ibu Ratna dan Bella akhirnya tiba. Function hall di apartemen Sky High telah disulap menjadi ruangan pesta yang gemerlap. Kain-kain satin berwarna emas dan merah marun menghiasi dinding. Lampu kristal menggantung megah, dan alunan musik jazz ringan mengalun dari panggung kecil di sudut ruangan. Bella tampak sibuk mondar-mandir memastikan semuanya sempurna. Ia mengenakan gaun malam rancangan desainer ternama, yang dibelinya dengan kartu kredit Rian yang sudah over limit, berwarna merah menyala, senada dengan lipstiknya. Sementara itu, Ibu Ratna duduk di kursi bak singgasana di tengah ruangan, mengenakan kebaya penuh payet yang berkilauan, menyambut tamu-tamu dengan senyum lebar yang dipaksakan. Wah, Jeng Ratna, selamat ulang tahunnya. Pestanya mewah sekali. Puji seorang ibu-ibu sosialita dengan nada yang sedikit iri. Ah, biasa saja kok, Jeng. Ini semua ide menantu kesayangan saya, Bella. Dia memang tahu cara memanjakan mertua, jawab Ibu Ratna keras-keras, sengaja agar tamu lain mendengar. Matanya melirik sinis ke arah Rian yang berdiri kaku di pojok ruangan. Rian tersenyum kecut. Ia merasa seperti aktor figuran di pestanya sendiri. Pikirannya melayang pada tumpukan tagihan di meja kerjanya. Pesta ini menghabiskan sisa uang terakhirnya, dan ia berdoa semoga kolega bisnis yang datang hari ini bisa terkesan dan mau menanamkan modal di proyeknya yang mangkrak. Yan, senyum dong. Jangan cemberut kayak orang susah. Bisik Bella tajam sambil mencubit lengan Rian. Itu Pak Gunawan, investor properti, baru datang. Sana sambut. Rian menghela napas, memasang topeng wajah suksesnya, dan melangkah menyalami tamu. Namun, bintang utama pesta malam itu bukanlah Ibu Ratna ataupun dekorasi mahalnya, melainkan deretan meja prasmanan panjang yang tertata sangat apik di sisi ruangan. Aroma masakan yang menguar dari sana begitu kuat dan menggoda, membuat para tamu yang tadinya sibuk bergosip kini mulai mengantre dengan piring di tangan. Di meja utama, tersaji berbagai menu Nusantara yang dikemas mewah. Ada kambing guling yang berputar perlahan, sate marangi yang mengepul asap, dan tentu saja menu-menu spesial pesanan Bella. Rian, yang perutnya keroncongan karena seharian tidak nafsu makan akibat stres, akhirnya memutuskan untuk mengambil makan. Ia berjalan gontai menuju deretan prasmanan. Ia tidak terlalu berharap banyak. Baginya makanan catering rasanya sama saja. Ia sampai di depan sebuah wadah pemanas, chafing dish, yang paling ramai dikerumuni bapak-bapak. Wah, Pak Rian, ini daging apa ya? Baunya enak banget. Pedasnya nusuk hidung tapi bikin nagih. Seru Pak Gunawan, investor yang diincar Rian, sambil menyendok kuah merah kental ke piringnya. Rian melirik label menu di depan wadah itu. Oseng mercon wagyu, signature dish. Rian mengerutkan kening. Oseng mercon? Itu masakan rakyat jelata. Kenapa ada di menu VIP? Tapi aromanya. Rian terdiam. Aroma cabai rawit yang ditumis dengan daun salam dan lengkuas itu menyelinap masuk rongga hidungnya, langsung menuju ke pusat ingatannya. Dengan ragu, Rian menyendok sedikit daging itu ke piringnya. Ia juga mengambil sepotong kue lumpur kentang dari meja dessert untuk ibunya nanti. Rian mencari meja kosong di sudut yang agak sepi. Ia menyuapkan sesendok nasi dengan daging oseng mercon itu ke mulutnya. Dek, waktu seolah berhenti. Begitu daging yang super empuk itu lumer di lidah, disusul dengan ledakan rasa pedas, gurih, dan sedikit manis dari kecap, mata Rian membelalak. Rasa ini. Ia kenal rasa ini. Ini bukan sekadar pedas cabai. Ini adalah racikan bumbu yang sangat spesifik. Rasa bawang merah yang digoreng setengah matang sebelum ditumis, takaran gula jawanya, hingga jejak aroma asap yang samar. Ingatan Rian terlempar mundur 7 tahun ke belakang. Ke sebuah rumah kontrakan petak yang bocor saat hujan deras. Saat itu Rian baru saja di PHK dan pulang dengan basah kuyup, putus asa. Hana, dengan daster sederhananya,
Menyambutnya dengan senyum hangat dan sepiring nasi panas dengan lauk oseng mercon tetelan, karena saat itu mereka tak mampu beli daging bagus. Makan dulu, Mas. Pedasnya biar bikin pusingmu hilang. Rezeki pasti ada lagi. Yang penting kita sama-sama, kata Hana waktu itu. Rian menatap piring di tangannya dengan tangan gemetar. Rasa masakan di piring mewah ini sama persis dengan masakan Hana dulu. Hanya saja kualitas dagingnya jauh lebih mahal. Tidak mungkin. Gumam Rian. Jantungnya berpacu cepat. Hana. Tapi Hana kan. Di meja utama, Ibu Ratna juga sedang melahap kue lumpur kentang dengan rakus. Bella, ini kue lumpurnya enak sekali. Lembut, manisnya pas, kismisnya banyak. Persis seperti. Ibu Ratna menghentikan kalimatnya. Ia mau bilang, persis seperti buatan Hana, tapi gengsinya menahan nama itu keluar. Enak kan, Bu? Itu catering Rara Group yang lagi viral itu loh. Sahut Bella bangga, merasa berhasil memuaskan mertuanya. Itu MC sudah panggil. Katanya owner cateringnya mau keluar buat live cooking demo. Yuk kita lihat. Sekalian aku mau minta diskon buat acara arisan besok. MC di panggung mengangkat mikrofon. Bapak Ibu sekalian, bagaimana makanannya? Luar biasa bukan? Enak banget. Seru para tamu kompak. Nah, sebagai kejutan spesial, malam ini kita kedatangan langsung owner sekaligus head chef dari Rara Group yang sudah menyajikan hidangan istimewa ini. Mari kita sambut Ibu Rara. Pintu ganda dari arah dapur terbuka lebar. Asap dry ice buatan menyembur sedikit sebagai efek dramatis yang disiapkan kru catering. Semua mata tertuju ke sana. Keluarlah seorang wanita dengan langkah tegap dan anggun. Ia tidak mengenakan celemek kotor. Ia mengenakan setelan blazer sutra berwarna navy blue yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambut bobnya berkilau ditimpa cahaya lampu kristal. Wajahnya dipulas make-up natural yang menonjolkan kecantikan alaminya yang selama ini tertutup debu penderitaan. Di belakangnya, dua asisten chef berseragam putih berjalan mengikuti dengan hormat. Wanita itu berjalan menuju tengah ruangan, lalu berhenti tepat di depan meja VIP tempat Rian, Bella, dan Ibu Ratna duduk. Ia tersenyum. Bukan senyum ramah pelayan, tapi senyum dingin seorang ratu yang melihat rakyat pembangkang. Bella memicingkan matanya. Gelas wine di tangannya berhenti di udara. Siapa wanita itu? Kok kayak? Ibu Ratna tersedak kue lumpurnya. Matanya melolot sampai hampir keluar. Rian, yang masih memegang piringnya, merasa lututnya lemas ketika wajah itu, meski lebih tirus, lebih bersih, dan jauh lebih berkelas, ia tidak mungkin lupa. Itu wajah wanita yang pernah tidur di sampingnya selama 7 tahun. Hana? Suara Rian tercekat di tenggorokan. Hana menatap lurus ke mata Rian. Tatapannya tajam, menusuk, dan penuh percaya diri. Ia mengambil mikrofon yang disodorkan MC. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Suara Hana terdengar jernih dan berwibawa melalui pengeras suara. Saya Rara. Atau mungkin sebagian dari Anda di sini mengenal saya dengan nama lama saya. Hana. Prang. Piring porselen di tangan Rian terlepas. Jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan itu membelah keheningan ruangan yang tiba-tiba senyap. Saus oseng mercon menciprat ke sepatu pantofel Rian dan gaun mahal Bella. Kamu. Rian berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. Kamu, pemilik Rara Group ini. Bella bangkit dengan wajah merah padam, antara malu dan marah. Hana. Pembantu itu. Ngapain kamu di sini? Teriaknya histeris, lupa menjaga citra anggunnya. Hana tidak gentar sedikit pun. Ia bahkan tidak menoleh ke arah Bella. Ia tetap menatap Rian dengan senyum tipis yang mematikan. Saya di sini karena kalian yang mengundang saya. Bapak Rian, Ibu Bella. Jawab Hana tenang. Saya di sini untuk memastikan kalian menikmati hidangan spesial yang saya buat. Oseng mercon wagyu itu. Rasanya familiar, bukan, Rian? Rasanya seperti penyesalan. Suasana pesta seketika berubah tegang. Para tamu mulai berbisik-bisik. Pak Gunawan,
sang investor, menatap Rian dan Hana bergantian dengan tatapan bingung namun tertarik. Drama keluarga ini menjadi tontonan gratis yang lebih menarik daripada sinetron. Rian merasa dunianya runtuh. Wanita yang ia usir dengan uang Rp20.000, kini berdiri di hadapannya sebagai pengusaha sukses yang dibayar mahal oleh istrinya sendiri untuk memasak di pesta mereka. Ironi itu menampar wajah Rian lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Keheningan di function hall itu terasa mencekik. Rian berdiri mematung di tengah pecahan piring, mengabaikan noda saus di celananya. Matanya terkunci pada sosok Hana yang bersinar terang di bawah lampu sorot. Dulu, ia selalu melihat Hana menunduk, takut, dan lusuh. Tapi malam ini, aura Hana begitu mengintimidasi hingga Rian merasa mengecil seukuran semut. "Hana, ini benar-benar kamu?" Rian bertanya dengan suara parau, seolah masih berharap ini semua hanya mimpi buruk. Hana menyerahkan mikrofon kepada asistennya dan melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak aman. Ia melipat kedua tangannya di dada. "Benar, Pak Rian. Ini saya. Hana yang dulu kamu suruh tidur di sofa robek. Hana yang kamu bilang tidak punya harga diri," ucap Hana. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas terdengar oleh orang-orang di meja sekitarnya, termasuk Pak Gunawan dan teman-teman sosialita Bella. Muka Ibu Ratna pucat pasi. Ia memegang dadanya. Napasnya sesak. Bukan karena serangan jantung, tapi karena syok melihat menantu yang dulu ia perlakukan seperti budak kini terlihat jauh lebih kaya daripada dirinya. Otak materenya berputar cepat. Catering ini, Rara Group, omsetnya pasti miliaran. Dan Hana pemiliknya? Bella yang tidak terima melihat Rian terpukau pada Hana, langsung maju melabrak. Ia mendorong bahu Rian ke samping dan menunjuk wajah Hana. Jangan sombong kamu ya," bentak Bella. Suaranya melengking pecah. "Kamu cuma tukang masak. Kami yang bayar kamu. Kamu di sini cuma pelayan. Jangan sok jadi nyonya." Para tamu undangan mulai memandang Bella dengan tatapan ilfil. Sikap kasar Bella sangat kontras dengan ketenangan Hana yang elegan. Hana tertawa kecil, tawa yang renyah dan meremehkan. "Ibu Bella, tolong jaga sikap Anda. Anda sedang mempermalukan diri sendiri di depan tamu-tamu terhormat Anda." Hana menatap Bella dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menilai. "Dan koreksi sedikit, saya bukan pelayan Anda. Saya adalah vendor profesional yang Anda sewa. Dan melihat tagihan Anda yang baru lunas setelah kartu kredit suami Anda ditolak 2 kali kemarin, saya rasa kita tahu siapa yang sebenarnya, sok nyonya, di sini." Wajah Bella merah padam seperti kepiting rebus. Rahasianya terbongkar di depan umum. Teman-teman arisannya mulai kasak-kusuk, menahan tawa. Rian yang sudah tidak tahan melihat kekacauan ini, akhirnya meledak. Tapi bukan marah pada Hana, melainkan pada kebodohannya sendiri. Ia menepis tangan Bella yang mencoba memegang lengannya. "Diam kamu, Bella," bentak Rian keras. Bella terlonjak kaget. Belum pernah Rian membentaknya di depan umum. Rian melangkah maju mendekati Hana, mengabaikan tatapan semua orang. Ia melihat mata Hana yang bening. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya ada kebanggaan dan kekuatan. Rian menyadari satu hal yang fatal. Hana semakin cantik dan sukses justru setelah lepas darinya. Rianlah beban yang selama ini menghambat Hana bersinar. "Hana!" Rian memelankan suaranya, mencoba menyentuh tangan Hana, tapi Hana mundur selangkah dengan sigap. "Jangan sentuh saya," kata Hana dingin. "Maafkan aku, Han," Rian memohon, matanya berkaca-kaca. Ego laki-lakinya runtuh seketika melihat realita di depannya. Bisnisnya hancur, istrinya boros dan kasar, ibunya penuntut. Dan di depannya berdiri solusi dari semua masalah masa lalunya. Wanita yang tulus mencintainya. "Aku bodoh, Han. Aku benar-benar bodoh," lanjut Rian. Suaranya bergetar. "Aku membuang kamu demi dia. Aku pikir aku mencari emas. Ternyata aku membuang berlian demi kerikil." Kalimat itu menggema di ruangan. Bella menjerit tertahan. Air matanya tumpah karena dihina suaminya sendiri di depan umum. Ibu Ratna hanya bisa menunduk malu.
Hana menatap Rian datar. Tidak ada rasa kasihan di hatinya. Rasa sakit hatinya sudah sembuh, digantikan oleh logika yang jernih. Simpan kata-kata manismu, Rian. Sudah terlambat. Jawab Hana tegas. Berlian yang sudah kamu buang ke lumpur, sekarang sudah diambil orang lain, digosok, dan ditaruh di etalase yang lebih tinggi. Kamu tidak akan bisa menjangkaunya lagi. Aku bisa berubah. Han, kita bisa mulai lagi. Aku akan ceraikan Bella. Aku akan. Rian meracau panik. Cukup. Potong Hana tajam. Saya tidak butuh kamu. Saya sudah punya segalanya yang kamu bilang tidak mungkin saya miliki. Saya punya uang, saya punya karir, dan yang paling penting saya punya harga diri. Hana berbalik badan, memberi isyarat pada asistennya untuk bersiap pergi. Namun sebelum melangkah pergi, ia menoleh sedikit ke arah Ibu Ratna yang masih bengong. Selamat ulang tahun, Bu Ratna. Nikmati kue lumpurnya. Itu resep spesial yang dulu Ibu hina. Tapi sekarang Ibu makan dengan lahap. Semoga rasanya manis, semanis karma. Hana berjalan keluar dari ruangan pesta itu dengan kepala tegak. Langkah kakinya mantap di atas karpet merah. Diiringi tatapan kagum dari para tamu undangan dan tatapan hancur dari Rian. Sepeninggal Hana, suasana pesta benar-benar rusak. Pak Gunawan, sang investor, menghampiri Rian yang masih berdiri lemas. Ia menepuk bahu Rian pelan. Pak Rian, sepertinya saya tidak jadi investasi di proyek Bapak, kata Pak Gunawan datar. Orang yang tidak bisa menjaga istri sebaik itu, apalagi menjaga aset perusahaan. Saya lebih tertarik membicarakan bisnis franchise dengan Bu Rara tadi. Pak Gunawan pergi, diikuti oleh tamu-tamu VIP lainnya yang merasa pesta itu sudah berubah menjadi drama murahan. Satu persatu tamu pulang, meninggalkan ruangan yang masih penuh makanan enak namun terasa hambar. Di tengah ruangan yang mulai sepi, Bella menangis histeris menyalahkan Rian. Ibu Ratna meratapi nasibnya yang kehilangan kesempatan punya menantu kaya raya. Dan Rian jatuh terduduk di lantai, memunguti pecahan piring di dekat kakinya. Tangannya terluka tergores pecahan porselen, darah menetes. Tapi rasa sakit di tangannya tidak sebanding dengan rasa perih di dadanya. Ia sadar, malam ini ia tidak hanya kehilangan muka, tapi ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya. Hana benar, tagihan masa lalu sudah lunas. Dan kini, Rian harus membayar tagihan penyesalannya seumur hidup. Sementara itu, di parkiran apartemen, Hana masuk ke dalam mobil SUV barunya. Ia menyandarkan punggungnya di jok kulit yang empuk, lalu tersenyum lega. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Kita pulang, Bu? Tanya sopir pribadinya. Ya, Pak. Ke dapur. Jawab Hana mantap. Besok ada pesanan 1000 kotak yang harus kita siapkan. Masa depan tidak akan menunggu. Mobil itu melaju menembus malam kota, meninggalkan gedung pencakar langit itu di belakang.